Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menghindari perilaku tercela atau akhlak tercela. Dalam hal ini banyak sekali berkenaan tentang akhlak tercela. Salah satunya adalah sombong, kikir, kemudian berbohong dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan spesifik pada 4 akhlak tercela. Apa saja itu? Sebelum kita beranjak tentang perilaku tercela, maka kita harus tahu apa sih atau kenapa sih kita harus menghindari akhlak tercela atau perbuatan tercela. Karena dalam hal ini akhlak tercela akan berdampak buruk bukan hanya bagi kita sendiri, akan tetapi akan berdampak bagi orang lain dan lingkungan di sekeliling kita. Akibatnya
kita akan dijauhi oleh orang lain dan dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Jadi bahaya ketika kita dikucilkan oleh lingkungan sekitar. Yang selanjutnya apa sih perbuatan tercela yang kita bahas pada materi kali ini? Yang pertama adalah zalim, kemudian diskriminatif, ghadab, dan juga fitnah. Untuk penjelasan kita ikuti keterangan selanjutnya. Yang pertama adalah zalim. Zalim jelas berasal dari dzalama yadzlimu dzulman yang bermakna aniaya. Aniaya dalam hal ini merupakan perbuatan yang melampaui batas kemanusiaan dan menyimpang dari ketentuan Allah. Dalam Al-Quran banyak menyebutkan tentang larangan berbuat zalim. Ada sekitar 200 ayat dengan term zalim, yang salah satunya adalah An-Nisa ini, ayat 148. La yuhibbullahul jahra bisui minal qawli illa ma dhulim wa kana Allahu sami'an alima. Allah tak menyukai ucapan buruk dengan terus terang kecuali orang-orang yang aniaya. Disebutkan di sini aniaya. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Selanjutnya, larangan berbuat zalim jelas dan melakukan tegas melarang adanya zalim baik kepada diri sendiri, sesama, dan semua makhluk. Karena dalam hal ini ketika zalim itu bukan hanya menyakiti diri kita, menyakiti orang lain, menyakiti lingkungan. Maka zalim ini dilarang di semua tempat, diri kita, orang lain, dan Allah. Maka dalam hal ini macam-macam zalim ada 3 secara umum. Zalim kepada Allah, dalam hal ini kita berkewajiban untuk menyembah Allah, kemudian kita syirik, kita menyembah selain Allah, maka di sini masuk dalam kategori zalim. Zalim kepada diri sendiri contohnya apa? Kita memiliki kewajiban untuk belajar, beribadah. Ketika kita tidak melakukan, berarti kita zalim terhadap diri kita sendiri. Zalim kepada orang lain, melakukan kejahatan pada orang lain, itu termasuk dalam zalim, menyakiti orang lain, menghardik, mengejek dan sebagainya, termasuk dalam zalim. Memukul atau menyakiti orang lain masuk dalam zalim. Jadi zalim itu bisa, sekalipun tidak diperbolehkan dalam Islam, harus dihindari zalim ini, perbuatan zalim. Biasanya zalim ini lebih condong pada orang yang lebih berkuasa, pasti lebih zalim. Ketika orang itu berkuasa, maka seakan-akan dia menguasai, dia sombong. Maka di sana akan ada letak namanya kesombongan, kezaliman maksudnya. Kemudian diskriminatif berasal dari bahasa Inggris discriminated, yang memiliki makna membedakan. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-muhabbah, yang bermakna pilih kasih. Kata tersebut kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi diskriminatif, yang artinya membedakan suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Jadi biasanya berperilaku tidak adil ini lebih condong pada kezaliman itu sendiri. Dalam konteks sehari-hari, perilaku diskriminatif salah satunya adalah apa? Kita saling membedakan teman yang pintar, yang bodoh, yang kaya, yang miskin, yang cantik, dan yang jelek. Jadi kita hanya suka berteman dengan orang yang pintar, hanya suka berteman pada orang-orang yang bodoh, suka berteman pada orang yang kaya, teman yang kaya, yang cantik ya. Konteks membedakan itu masuk dalam diskriminatif. Akan tapi jika kita tarik pada konteks kemasyarakatan, maka setidaknya ada 4 ini. Yang pertama, tidak patuh pada orang tua, itu juga diskriminatif. Lebih condong pada, lebih percaya pada perkataan temannya, bangkang kepada pemimpin, itu masuk dalam diskriminatif. Pelanggaran, kemudian munafik, termasuk dalam konteks diskriminatif secara masyarakat. Kemudian diskriminatif memiliki beberapa dampak negatif. Yang pertama, memicu munculnya sektarianisme. Apa itu? Kayak
lebih mementingkan sukunya sendiri, atau mengunggulkan sukunya sendiri, seakan-akan suku lain atau kelompok lain itu tidak ada apa-apanya. Kemudian permusuhan antara kelompok jelas ketika kita diskriminatif, pemimpin diskriminatif menonjolkan kelompoknya, maka akan terjadi permusuhan kelompok. Karena apa? Munculnya iri dan dengki, itu tadi, munculnya iri. Kemudian munculnya penindasan jelas, diskriminatif akan berakibat secara langsung pada penindasan. Suku-suku yang dianggap atau kelompok yang dianggap rendah itu pasti akan terdiskriminatif, yang akibatnya adalah adanya penindasan, memperluas jurang keadilan jelas. Ketika diskriminatif, maka secara langsung akan satu dan yang lain akan berbeda keadilannya. Misalkan hakim bersikap diskriminatif, maka akan lebih condong pada sesuatu yang memang dia bela, maka di sana keadilan akan hilang. Kemudian masalah yang juga akan berlarut-larut ketika tidak ada usaha untuk mendamaikan keduanya, masih ada diskriminatif, maka permasalahan akan terus berlarut-larut. Yang pertama, yang selanjutnya, cara menghindari, mengedepankan sifat musawah, kesetaraan, bahwa semua suku, semua orang ini sama di mata hukum, misalkan di mata pemimpin, di mata kita sama semuanya. Yang membedakan hanya ketakwaan kalau dalam Al-Quran. Kemudian saling mengenal dengan pihak lain. Adanya diskriminatif itu kadang karena apa? Karena kita tidak mengenal, kita sudah skeptis terlebih dahulu, atau syirik, atau bukan syirik, suudzon terlebih dahulu, maka akan berakibat pada sikap diskriminatif. Kemudian hikmahnya, itu lebih mengutamakan orang lain. Bagaimana kita mengutamakan orang lain, dapat mengurangi beban orang lain yang terkena diskriminatif, ramah dan tamah dengan sama manusia. Ya jelas itu, ketika kita menghilangkan sifat diskriminatif, maka upaya kita adalah akan berakibat pada ramah dan tamah kepada sama manusia, berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Jelas bahwa ketika kita ketika kita menghindari diskriminatif, maka perilaku kita akan sesuai dengan ajaran Islam, wajar dan realistis, tidak seakan-akan membesar-besarkan atau mengecilkan, maka pikirannya akan wajar dan realistis. Selanjutnya, ghadab atau amarah. Ghadab berasal dari bahasa Arab ghadaba yaghdibu, ghadaban yang memiliki makna marah. Imam Nawawi menyebutkan bahwa marah adalah tekanan hawa nafsu dari hati kemudian mengalir ke wajah yang berakibat pada timbulnya wajah. Maka biasanya marah itu lebih condong pada muka yang merah, muka yang membuat orang lain terbangkit emosi, ya. Itu lebih condong pada marah. Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, marah itu bagaikan nyala api yang menyala dan berkobar, menyerang, bergerak dan bergejolak dalam hati manusia. Api diibaratkan mudah tersulut. Jadi ketika satu orang marah, maka akan menyulut orang lain. Nah, seperti itu analoginya marah. Kemudian Imam Ghazali dalam kitab Yahmuddin juga menyebutkan 3 tingkatan ghadab. Jadi ada tingkatannya ghadab itu. Yang pertama adalah at-tafrid, yaitu serba kurang. Jadi dalam Islam sendiri, ketika ghadab itu harus balance. Tidak boleh ketika kita sudah diejek masalah agama, diejek masalah kehormatan, maka kita harus marah di sana, harus ada kemarahan. Tidak boleh serba kurang, kehilangan potensi kemarahan sehingga tidak dapat marah, maka ini juga jelek. Ya, yang kedua adalah manusia yang memiliki emosi seimbang, tidak lemah dalam marah dan tidak ekstrim dalam marah. Ketika kita direndahkan masalah kehormatan, maka boleh kita marah, akan tapi harus tahu batasannya. Ini yang sulit. Kadang ketika kita sudah marah, maka kita tidak tahu batasan. Maka harus ada batasan. Yang selanjutnya adalah iftar atau serba berlebihan. Nah, ini yang dikit-dikit marah.
Biasanya kalau kita itu golongan sumbu pendek, apa sedikit-sedikit marah, dipancing sedikit marah, tidak boleh. Kemudian larangan ghadab. Dalam hal ini Islam sendiri tidak melarang sepenuhnya ghadab. Apabila marah itu karena ada penghinaan terhadap jiwa dan raganya, maka seorang diperbolehkan ghadab atau menunjukkan amarahnya, akan tapi tidak berlebihan. Amarah yang dilarang adalah amarah yang berlebihan sehingga berakibat pada lepasnya kendali dan menimbulkan permusuhan. Makanya banyak kan yang mengatakan bahwa marah itu boleh ketika kita dihina dalam hal kehormatan. Kemudian bagaimana sih cara menghindari? Al-Ghazali menyebutkan 2 cara latihan intensif, yaitu apa? Latihan untuk menahan amarah dan juga latihan untuk mengeluarkan amarah. Dua latihan. Berdiam diri. Kemudian cara menghindari, misalkan sudah menguap-nguap marahnya ini, maka memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Jadi ketika marah itu semua setan itu moro. Gimana caranya agar marah itu semakin meluap-meluap. Kemudian maka untuk menghilangkan itu maka berwudu. Setelah berwudu berdiam diri, menenangkan diri. Kadang kalau ketika saya marah, maka saya akan mengeluarkan kata-kata, saya menjauh dari orang, kemudian saya mengeluarkan kata-kata, misalnya seperti itu, lebih seperti itu. Jadi berdiam diri dalam artian saya tidak mencurahkan itu, tapi hanya mencurahkan pada kata-kata supaya hati ini lego, hatinya itu lega. Kemudian mengubah posisi, misalkan ketika marahnya berdiri dengan duduk atau berbaring, mengingat keutamaan menahan amarah. Kemudian fitnah penting ini. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasar kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekan orang. Secara bahasa, fitnah memiliki makna cobaan dan ujian. Menurut istilah, fitnah adalah menjelek-jelekkan orang dengan tujuan penganiayaan dan segala perbuatan maksud untuk menindas. Jadi ada pergeseran makna di sini. Fitnah itu hanya fokus pada penjelekan orang, tapi fitnah ketika kita melihat konteksnya adalah tujuannya adalah aniaya dan juga menindas. Makanya ada hadis yang mengatakan al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih buruk daripada pembunuhan. Karena apa? Di sana ada sifat penganiayaan, penyiksaan, bukan hanya menjelekkan saja. Jelek secara mata orang juga dianiaya oleh orang. Jadi tersiksa sekali orang yang terkena fitnah itu, makanya lebih kejam daripada pembunuhan. Kemudian larangan fitnah merupakan suatu kebohongan besar yang sangat merugikan, termasuk dalam dosa yang tak terampuni oleh Allah. Karena fitnah ini adalah hakul adam, maka ketika kita mau meleburkan dosa fitnah, maka kita harus meminta maaf pada orang lain, orang yang kita fitnah itu tadi. Karena Allah tidak akan memaafkan sebelum orang tersebut memaafkan. Kemudian ada banyak cara atau bahaya fitnah, menimbulkan kesengsaraan, menimbulkan keresahan, jelas memecah kebersamaan, dapat mencegah orang lain, mencelakakan orang lain, fitnah merugikan orang lain, diancam azab neraka. Banyak bahaya yang dibaca. Kemudian cara menghindari, berhati-hati memilih teman, karena banyak yang mengatakan galangan kalah karo golongan. Maka harus berhati-hati memilih teman, menghindari ghibah. Dari ghibah itu akan muncul pada perkataan yang condong pada fitnah. Pilih tempat yang baik, jadi jangan mendekat pada misalnya diskotik yang banyak hal-hal yang madorot. Hindari terlalu banyak berbicara, lakukan introspeksi diri, yang terakhir adalah berpikir positif. Mungkin itu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, sudah cukup panjang, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.